baik, kali ini kita bicara peristiwa politik. Kenapa politik itu terus saja didiskusikan di lesehan, hotel-hotel mewah, di tempat-tempat bandara, di stasiun, di terminal-terminal, di pangkalan gojek dan sebagainya. Karena politik itu memang sesuatu yang terus menarik dan ada dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Kenapa juga politik itu menjadi sesuatu yang dianggap menarik? Karena politik itu kalau kita definisikan seperti yang sebelumnya, dia adalah bagaimana mendapatkan, gunakan dan kekuasaan. Politik itu adalah kekuasaan. Dia merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan atau powers. Jadi tujuannya memang powers, tujuannya adalah kekuasaan. Kenapa kekuasaan? Pertanyaannya begitu. Kenapa kekuasaan? Karena kekuasaan politik atau jabatan politik itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pada jabatan-jabatan yang lain. Jadi saya mengartikulasikan dan mendefinisikan powers itu, jabatan politik itu adalah sesuatu yang privilege. Jadi ketika orang mendapatkan kekuasaan, merebut kekuasaan dengan jalur-jalur politik, itu akan mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan, baik keistimewaan perlakuan hukum, keistimewaan perlakuan secara individu, personal, kelompok dan sebagainya. Jadi ada keistimewaan itu yang dimiliki oleh kekuasaan yang direbut melalui jalur-jalur politik. Itu kita bisa lihat kalau misalkan pejabat tinggi yang memang perebutannya melalui perebutan jalur politik, itu mereka lebih kebal dari proses hukum daripada masyarakat, daripada struktur-struktur yang memang bukan struktur melalui jabatan politik. Dan itu sering kita temukan, mendapatkan apresiasi dan istimewaan di masyarakat pada umumnya. Jadi mendapatkan perlakuan secara istimewa dari kelompok masyarakat, dari negara, dari proses hukum dan sebagainya. Sehingga kekuasaan politik itu menjadi sangat berharga, walaupun miliaran rupiah harus dikeluarkan, walaupun keluarga harus dikorbankan sebagainya. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan itu, untuk mendapatkan kekuasaan. Karena di dalamnya ada privilege, ada keistimewaan. Selain keuntungan keistimewaan, perlakuan keistimewaan, dia akan mendapatkan juga keuntungan ekonomi yang tidak terbatas. Sering saya sampaikan bahwa sebelum dia menjabat, anggaplah dia menjabat kepala desa, sebelum menjadi anggota DPR, sebelum menjabat sebagai kepala daerah, sebelum menjabat bahkan sebagai presiden, kehidupannya sangat sederhana. Jadi kehidupannya sangat sederhana. Tapi ketika dia sudah menjabat melalui jalur politik itu, secara drastis dan spontan, instan dia sudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mobilnya jadi menumpuk yang mewah-mewah ya, rekeningnya jadi menumpuk dengan dolar dan sebagainya. Karena dia akan mendapatkan, selain mendapatkan keistimewaan tadi, dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang tidak terbatas. Kepala desa yang sebelumnya sangat sederhana, mobilnya menjadi mewah, parkir di halaman rumahnya jadi besar, halaman rumahnya jadi besar biasa. Itulah kenapa pesta demokrasi 5 tahunan merebut kekuasaan pada tingkat desa hingga level nasional itu selalu diperebutkan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Kadang cara-caranya inkonstitusional, kadang harus mengeluarkan uang yang tidak terbatas untuk mendapatkan kekuasaan. Karena memang setelah itu ada turning point, titik balik yang mereka dapatkan yang sangat luar biasa. Dan berikutnya, selain keistimewaan tadi, keuntungan ekonomi yang tidak terbatas, dia akan memiliki dignity, dianggap dia memiliki prestasi. Jadi walaupun dia sangat terbatas kemampuannya, didukung oleh staf-staf yang sangat bagus, ketika berhasil membangun itu, walaupun bukan hasil karya pemikiran penguasa, tapi hasil karya pemikiran stafnya, itu dianggap sebagai bagian dari kekuasaan. Degree
Dianggap dia memiliki prestasi membangun desa, dianggap dia memiliki prestasi membangun daerah, dia dianggap prestasi membangun konstituennya, dia dianggap prestasi membangun nasional dan sebagainya. Jadi degree ya, prestasi itu melekat pada jabatan politik daripada jabatan-jabatan yang lain. Ini yang membuat jabatan politik itu menjadi sangat menarik. Tidak hanya sekedar mengejar popularitas dan sebagainya, tapi ini yang dikejar secara pragmatis. Ya, para politisi itu mengejar ini, mengejar keistimewaan, mengejar keuntungan ekonomi, dan mengejar prestasi atau degree. Ada sebuah teori standard for life-nya Darwinisme ya, Darwinisme sosial, di mana ini menyangkut dengan bagaimana tantangan hidup yang harus dilalui. Sifat-sifat hewani, apakah sifat-sifat hewani itu muncul pada kekuasaan politik, itu salah satu argumentasinya ya. Jadi ketika sifat-sifat hewani itu muncul dalam kekuasaan, maka kekuasaannya akan absolut, kekuasaannya akan tidak terbatas. Dia akan down the line government, dia akan menjadi tuli, dia akan menjadi isu, dan dia akan buta terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Absolut, jiwa-jiwa hewaninya keluar ketika dia berkuasa. Kita bisa cocokkan argumentasi Darwin ini dengan peristiwa-peristiwa yang sangat kontemporer, yang sangat familiar hari-hari ini di lingkungan kita. Jadi pemerintahan yang tidak melihat peristiwa, pemerintahan yang tidak peka terhadap sosial, pemerintahan yang menutup mata terhadap kondisi masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Dan kekuasaan seperti ini akan menjadi kekuasaan yang absolut. Dan kekuasaan yang absolut itu biasanya diciptakan kekuasaan yang tidak mendengar, kekuasaan yang tidak bisa melihat peristiwa, kekuasaan yang tidak bicara dengan jujur. Itu karena kekuasaan itu didapat dia buying and selling, karena jual beli. Kekuasaan karena jual beli. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini untuk menjadi kepala daerah, menjadi kepala desa, menjadi anggota legislatif, bahkan menjadi presiden itu modalnya tidak murah. Sekelas kepala desa dengan pemilih sekitar 3.000 itu harus miliaran rupiah mereka keluarkan. Sehingga ketika jabatan itu dihasilkan dari buying and selling atau jual beli, maka pemerintahannya akan tuli dan dia akan bisu seperti dalam referensi politik yang sudah di dalam line government ya. Akhirnya apa? Akhirnya kekuasaan itu menjadi komoditi, menjadi barang dagangan. Jabatan-jabatan strukturalnya akan dijual belikan dan sebagainya. Kebijakannya akan dijual belikan dan sebagainya. Dan seterusnya. Ini adalah peristiwa yang sering kita temukan. Karena akibat dari peristiwa perebutan kekuasaan yang tidak profesional, yang dihasilkan dari jual beli, sehingga strukturnya, kebijakannya, keputusannya, langkah-langkahnya, strateginya itu menjadi bahan komoditi atau jual beli oleh yang berkuasa tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut akan menjadi sangat relevan, sangat bagus jika kekuasaan itu tidak lagi dijual belikan. Jika mendapatkan kekuasaan itu tidak lagi diperebutkan dengan jual beli suara. Ini ada banyak peristiwa yang bisa kita lihat sebagai bagian untuk kita memperbaiki anak bangsa ini, untuk kita memperbaiki kondisi bangsa ini. Jadi ekonomi itu pasti dia akan merusak ekologi atau lingkungan. Jadi sangat jelas ya, keuntungan ekonomi itu adalah akan merusak ekologi atau lingkungan. Jangan-jangan juga yang Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya nanti akan merusak ekosistem ekologi kita. Kalau mau kita kembali kepada jalur yang
benar, maka konsep kita berdemokrasi harus berdasarkan teologi. Itu kembali pada keyakinan kita sebagai negara besar, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kembali kepada ajaran agama. Yang dilarang harus kita hindari, yang salah harus kita hindari, yang merugikan masyarakat pada umumnya harus kita hindari. Harus kembali kita bersyukur pada teologi sebagai dasar utama, sebagai sila utama kita dalam menjalankan praktek Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus karena teologi itu hasil basisnya pada morality. Jadi ketika moralitasnya bagus, integritasnya bagus, tanggung jawabnya bagus, maka kekuasaan apapun yang digunakan, dia akan berprinsip pada teologi dan morality. Jadi kita harus bersumber kepada sana, mempraktekkan nilai Pancasila itu pada praktek demokratisasi kita dalam berbangsa dan teologi. Itu maksudnya adalah dia punya moralitas yang tinggi. Berikutnya moralitas itu akan menjadi bagian dari dari kita memperbaiki keadaan bangsa. Jadi ini yang perlu kita lakukan, bahwa Pancasila tidak hanya didiskusikan di ruang-ruang kelas, tidak hanya didiskusikan dalam gedung-gedung dewa, tidak hanya didiskusikan dalam kelompok-kelompok masyarakat, tapi diinternalisasikan lewat konsep demokratisasi kita, sehingga basisnya basis morality. Jika basisnya morality, maka tindakan-tindakan yang akan menyimpang, abuse power, terus kekuasaan yang absolutisme itu akan bisa dihindari, karena mereka merasa punya tanggung jawab memperbaiki keadaan bangsa. Sekian dari ulasan ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dari saya, Bapak teman, selamat menikmati.